Tim Napis sini belum, Napis. Ada di sini tadi. Setelah tertimbun tembok penahan tanah yang ambruk selama 4 jam, tim gabungan akhirnya menemukan korban seorang pria 51 tahun warga desa Mekargali, Purwakarta dalam kondisi tak bernyawa. Diketahui korban tertimpa tembok penahan tanah yang ambruk akibat hujan deras pada Minggu sore. Petugas menemui sejumlah kendala dalam proses evakuasi lantaran akses menuju TKP yang sempit sehingga tak bisa menggunakan alat berat. Sangat ada potensi, makanya kita kasih tahu sama pemilik rumah yang di atas di perumahan untuk sementara mengungsi dulu beberapa rumah yang berhimpitan dengan itu. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap waspada adanya longsor susulan, mengingat intensitas hujan lebat masih akan terjadi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat gempa, sejumlah rumah milik warga rusak. Berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 membuat sejumlah penghuni kos di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat panik dan berlari keluar menyelamatkan diri. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan 2 kali gempa tersebut berpusat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman atau sekitar 18 km timur Laut Agam. 2 kali gempa ini dilaporkan mengakibatkan rumah-rumah warga di Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam mengalami keretakan pada dinding dan struktur bangunan. Ada gempa yang membuat warga sekitar terkejut dan juga membuat rumah-rumah warga di sini menjadi retak-retak dan pecah-pecah akibat gempa yang berskala 4,7 dan Seismograf Pos Pengamat Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi mencatat, selain gempa utama juga terjadi 10 kali gempa susulan dengan kekuatan maksimal bermagnitudo 4,7. Pada jam 9:11.34 terekam gempa tektonik terasa dengan magnitudo 4,6 dengan jarak 18 km timur Laut Agam dan kedalaman 10 km. Apa ada gempa susulan ternyata? Di seismograf kami tercatat 10 kali gempa susulan sampai jam 10.30. Hingga Minggu siang belum ada laporan korban jiwa akibat gempa ini. Sementara jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan masih dalam proses pendataan oleh petugas terkait. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih melakukan proses identifikasi 16 korban meninggal dunia dalam kebakaran Pati Jompo di Manado, Sulawesi Utara. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang merasa anggota keluarganya termasuk dalam daftar korban agar segera mendatangi posko antemortem yang telah disiapkan di Rumah Sakit Bayangkara, Manado. Kebakaran menghanguskan Panti Werda Damai Ranomut di kota Manado, Sulawesi Utara. Evakuasi penghuni panti yang terjebak kebakaran dilakukan bersama oleh petugas dan warga. Seusai pemadaman, petugas menemukan 16 jenazah lansia. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Manado untuk menjalani proses identifikasi lanjutan. Dari 16 korban tewas, 15 jenazah kondisinya hangus terbakar, sementara 1 korban lainnya masih dalam kondisi utuh. Tim DVI akan mengumpulkan berbagai data antemortem dari pihak keluarga korban untuk kepentingan pencocokan identitas. Sementara itu, tim DVI juga akan mengambil sampel DNA dari pihak keluarga untuk keperluan proses rekonsiliasi identitas korban. Kami berharap bantuan dari seluruh masyarakat yang merasa keluarganya ada dalam daftar korban segera mendatangi kami di posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Selain 16 lansia yang meninggal dunia, ada pula 3 lansia yang mengalami luka bakar. 2 korban dirawat di RSUD Manado, 1 korban lainnya dirawat di RS Awaloy Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru lebih dari 15.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Puncak KAI Daob 1 Jakarta, puncak kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen terjadi pada hari Minggu kemarin. KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 295.000 penumpang tiba di berbagai daerah dan juga stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta selama periode 28 Desember hingga 4 Januari mendatang. KAI terus pastikan layanan kedatangan penumpang berjalan aman dan lancar, khususnya di stasiun-stasiun utama yang menjadi simpul arus balik. Jelang pergantian tahun, calon penumpang masih padati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hari ini total sebanyak 152.000 penumpang, baik yang pergi maupun yang datang melalui Soekarno-Hatta. Sejak pagi, calon penumpang pesawat terus padati area counter check-in Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mayoritas calon penumpang adalah keluarga yang memanfaatkan libur panjang untuk berlibur ke destinasi wisata maupun pulang ke kampung halaman. Hari ini sebanyak 152.000 orang akan melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 78.800 keberangkatan dan 73.000 kedatangan. Sedangkan untuk pergerakan pesawat hingga Senin siang sebanyak 1.129 penerbangan baik domestik maupun mancanegara. Pemirsa, penyeberangan dari Pelabuhan Bakaheni Lampung menuju Merak, Banten alami peningkatan menjelang pergantian Tahun Baru 2026. Para penumpang memilih perjalanan pada siang hari untuk menghindari cuaca buruk. Beginilah pemirsa detik-detik kapal PTC Serenity of the Sea yang tenggelam di perairan Sarangan, Denpasar, Bali akibat diterjang angin kencang. Kapal yang sedang diperbaiki di Pelabuhan Sarangan ini tiba-tiba diterjang angin hingga menyebabkan kapal miring dan perlahan tenggelam. 3 kru dan 8 teknisi yang berada di atas kapal pun panik hingga terjun ke laut. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu sore berujung tragedi. Sebuah tembok penahan tanah ambruk dan menimbun seorang warga hingga tewas.